Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan dalam rangka untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di dalam suasana di mana masyarakat bangsa Indonesia dengan gegap gempita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Yakni di bulan Agustus ini tentu saja masyarakat Indonesia sedang semarak merayakan dengan berbagai perayaan, merayakan kemerdekaannya. Dan alhamdulillah juga bersyukur kita pada kesempatan kali ini sedang berada di salah satu tempat di Villa Blisung di daerah Cimaung gitu ya. Dan perlu kami informasikan sebelumnya juga bahwa di villa ini ada program juga yang dikembangkan oleh salah satu yayasan yang mengelola villa ini, yakni pembuatan atau produksi kopi Blisung gitu ya. Jadi ini perlu kami informasikan terlebih dahulu. Ya, pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, berikutnya dalam rangka ya, hari ini kita berada di dalam suasana kemerdekaan dan tentu saja harus kita syukuri karena ini menjadi salah satu kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu kita memaknai seperti apa kemerdekaan yang hakiki itu ya, dan bagaimana untuk bisa meraih kemerdekaan yang hakiki ini, sehingga jangan sampai akhirnya kita memaknai kemerdekaan ataupun merayakan kemerdekaan, hiruk pikuk kemerdekaan ini tanpa makna gitu ya, hanya sebatas akhirnya ramai dengan baliho, dengan spanduk, dengan berbagai ornamen-ornamen yang menunjukkan kemerdekaan, namun ternyata makna kemerdekaan ini masih jauh dalam diri maupun di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, dan tentu saja ketika kita memahami kemerdekaan ataupun kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, maka ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita mampu menemukan ada tapak-tapak, ada jejak-jejak umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Sejak awal, ketika adanya penjajahan di muka bumi Indonesia, maka berbagai di kalangan umat Islam ini merespon dengan berbagai upaya, dengan berbagai usaha, baik yang dilakukan secara istilahnya lokal di masyarakat daerah. Bagaimana yang kita pahami dalam catatan sejarah, kita bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana misalnya di Aceh dengan hikayat perang salibnya, di Jawa dengan Pangeran Diponegoronya, ataupun juga di tempat-tempat yang lain yang kita mampu melihat bahwa semangat umat Islam untuk terbebas dari berbagai bentuk penjajahan. Dan bahkan pada periode ataupun masa-masa berikutnya, di mana kita mampu melihat bahwa umat Islam akhirnya menjadi sumbu, menjadi motor penggerak di dalam usaha-usaha membangun kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, karena memang semangat kemerdekaan ini adalah semangat umat Islam. Dan tentu saja, kenapa ataupun apa yang menjadi target kemerdekaan bagi umat Islam, harapan umat Islam untuk merdeka, yakni tentu saja umat Islam memiliki cita-cita ingin menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang manusia di muka bumi ini, yakni adalah beribadah yang hanya kepada Allah. Dan itulah prinsip kemerdekaan. Itulah kemerdekaan yang paling hakiki, ketika seorang manusia
hanya menghamba kepada Allah. Tidak ada pengabdian manusia kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana yang digambarkan di dalam sebuah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah menjelaskan mengenai hal ini. Beliau memaknai kemerdekaan itu adalah al-ubudiyatu lillah, hiya haqiqatul huriyah, bahwa peribadahan hanya kepada Allah itulah hakikat dari kemerdekaan. Faman lam yata'abbadlah, dan barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, kana abidan li ghairi, maka dia akan menjadi budak, dia akan terjajah oleh selain daripada Allah, dia akan menjadi hamba, terus diperbudak oleh sesuatu yang selain daripada Allah. Inilah kemerdekaan yang hakiki yang harus kita pahami. Dan sahabat Habib Tibi yang dirahmati Allah, bahwa misi kemerdekaan yang dijalankan oleh umat Islam ini tentu saja menjadi warisan misi yang diwariskan oleh para nabi. Sebagaimana kita pahami bahwa para nabi hakikatnya memiliki misi memerdekakan manusia, yakni tadi mengarahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, para rasul, an i'budullah, dan tugas mereka, misi mereka adalah menghantarkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan manusia dari penghambaan kepada taghut selain daripada Allah. Atau juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-32 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Inilah misi para rasul, yang hakikatnya inilah misi kemerdekaan, membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia yang lain. Sebagaimana juga dulu ketika ada utusan yang diutus kepada seorang raja Persia, gitu ya. Kemudian ditanya apa tujuan utusan itu, maka tentu saja utusan ini menjawab bahwa kami ini diutus dalam rangka membebaskan penghambaan manusia kepada, ataupun perbudakan penghambaan manusia kepada manusia. Jadi membebaskan penghambaan ataupun perbudakan manusia kepada manusia. Nah, sahabat Habib Tibi yang dirahmati Allah, tentu inilah yang menjadi misi ini yang harus, atau yang sesuatu yang harus kita pahami dalam rangka untuk atau memahami kemerdekaan yang hakiki, yang pada hakikatnya tadi adalah ketauhidan, la ilaha illallah. Inilah kemerdekaan yang sejati, ani abudullah wajtanibut taghut, beribadah hanya kepada Allah dan menghindarkan pengabdian kita selain kepada Allah, sehingga akhirnya kita diperbudak oleh sesuatu selain pada Allah. Hal itu tentu saja beragam. Penghambaan kepada selain Allah itu beragam. Bisa penghambaan kepada materialisme, bisa penghambaan kepada hedonisme, dan lain sebagainya. Seorang akhirnya bisa menjadi budak materi, budak harta, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasul. Kata Rasul, Ma'isa abdad dinar, Ma'isa abdad dirham. Celaka bagi hamba dinar, celaka bagi hamba dirham. Sehingga ada orang-orang yang kemudian menjadi hamba dirham, ada yang menjadi hamba dinar, artinya menjadi hamba materi, hamba dunia, dan itu hakikatnya sedang ada dalam perbudakan, sedang ada dalam penjajahan. Pemirsa sahabat Habib Tibi yang dirahmati Allah, lalu tentu saja bagaimana kita bisa mampu meraih kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya, yakni tadi bertauhid hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah. Tentu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para rasul. Setidaknya
yang menjadi uswah hasanah bagi kita adalah dua. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan uswah hasanah itu, yakni pada diri Nabi Muhammad SAW dan juga pada perjalanan Nabi Muhammad SAW dan juga pada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana tentu saja dari kedua uswah yang diusung oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ini, kita mampu melihat adanya sebuah sikap yang terbangun ataupun yang dilakukan, dijalankan oleh para rasul ini, yakni sikap adanya hijrah. Adanya hijrah ini yang menjadi hal yang menjadi uswah hasanah pada Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika bicara Nabi Ibrahim, maka dalam surat Al-Mumtahanah Allah menggambarkan maknanya ataupun penggunaan katanya adalah dengan kata bara'ah ataupun bara'ah. Inni bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas dari kalian, dari apa yang kalian sembah. Sahabat Abim TV yang dirahmati Allah, dan tentu saja proses hijrah, tentu kita harus pahami bahwa berbicara hijrah ini bukan hanya sekedar berbicara hijrah tempat. Jangan sampai kita memahami bahwa hijrah itu ketika perpindahan tempat, sebagaimana memaknai hijrah itu hanya sebatas ketika Rasulullah Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Yasrib. Tidak. Kita pahami bahwa proses hijrah itu sudah dimulai walaupun sejak berada di Mekah. Dengan apa mulainya hijrah itu? Dengan adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini yang mengawali proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja ini memberikan dampak terhadap proses hijrah baik di tengah-tengah masyarakat Mekah, bahkan menjadi bagian dari proses hijrah yang terjadi di kalangan jazirah Arab, dan juga bahkan hijrahnya peradaban dunia, berubahnya peradaban dunia, sehingga tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga tentu saja ketika kita memaknai termasuk maka proses hijrah yang pertama yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dalam rangka tadi membangun kemerdekaannya adalah hijratul fikri, terjadinya perubahan cara berpikir. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menjadi poin awal dalam rangka untuk merubah landasan berpikir manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Artinya kita harus berpikir, kita harus memikirkan segala sesuatu, kita harus mengkaji sesuatu itu dengan landasan, dengan dasar yang bersumber dari ismi Rabb, yang merupakan zat pencipta kita, alladzi khalaq, yang telah menciptakan kita. Kita tidak layak untuk menjadikan sandaran berpikir kita, landasan berpikir kita, sumber berpikir kita bersumber dari manusia. Karena pada hakikatnya kata Allah, manusia itu adalah makhluk, Allah adalah khalik. Manusia itu makhluk yang lemah yang Allah ciptakan. Bahkan Allah menggambarkan penciptaan manusia itu min 'alaq, dari alaqah, dari sesuatu yang menempel. Artinya sesuatu yang lemah, butuh sandaran, bergantung. Inilah manusia, memiliki kelemahan, sehingga tidak layak manusia dijadikan sebagai sumber, dasar, landasan bagi kita untuk menentukan benar dan salah. Tidak layak kemudian kita menentukan ataupun landasan berpikir kita hanya mengandalkan ra'yu, pemikiran manusia saja, ataupun tidak layak ataupun tidak cukup kita kemudian mengandalkan hanya sebatas hawahu kita, gitu ya, dalam berpikir, gitu ya, dalam memandang segala sesuatu. Bagaimana contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad merubah cara pandang,
cara pikir masyarakat dengan landasan Ismi Rabb, melalui wahyu-wahyu yang Allah turunkan, sehingga cara pandang masyarakat dirubah. Salah satunya bagaimana Rasulullah merubah cara pandang misalnya terhadap dunia, terhadap materi tadi, sehingga membebaskan manusia dari penghambaan terhadap materi, penghambaan manusia terhadap harta, terhadap hedonisme dan lain sebagainya, yang ini akan menghantarkan kepada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, jatuhnya manusia kepada martabat yang sangat hina ketika manusia menghambakan dirinya kepada materi yang seharusnya, ataupun kepada dunia yang seharusnya manusia ini sebagai pengendali dunia. Akhirnya jadi rendah derajat manusia ketika manusia akhirnya diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh materi, menjadi hamba dunia. Sehingga banyak koreksi-koreksi melalui wahyu-wahyu Allah, mengkoreksi tentang cara pandang manusia tentang harta, tentang materi. Salah satunya Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mallahu wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Ini salah satu bentuk koreksi Allah melalui wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah cara pandang, merubah cara berpikir manusia tentang harta, tentang materi. Jangan sampai kita mengira bahwa materi yang kita kumpul-kumpul, materi yang kita hitung-hitung, ini bisa kemudian menghantarkan kekekalan hidup manusia. Sehingga akhirnya manusia menjadikan materi, menjadikan dunia menjadi orientasi hidupnya. Karena seolah-olah dengan materi bisa kekal hidupnya. Padahal tentu saja ketika seorang menguasai dunia, menguasai harta, ini tidak akan bisa menjadikannya kekal. Kalau menurut bahasa, boleh jadi kita dengan dunia, dengan harta itu bisa membeli jam tangan. Tetapi dengan harta, dengan dunia yang kita miliki, kita tidak bisa membeli waktu. Tidak jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ketika sudah datang ajal menjemput, tidak akan bisa kemudian kita bernegosiasi dengan harta kita. Tidak bisa kemudian kita melakukan upaya-upaya penawaran dengan harta kita untuk menangguhkan ajal kita, atau untuk mengakhirkan, ataupun untuk mendahulukan ajal kita. Kita tidak akan mampu membeli waktu dengan harta yang kita miliki. Maka tentu saja sahabat Habib TV yang rahmati Allah, kita akan merdeka tadi, terbebas dari penghambaan. Salah satunya penghambaan terhadap dunia, penghambaan terhadap harta. Dalam hadis tadi disampaikan menjadi hamba dinar, hamba dirham, ketika cara berpikir kita terhadap harta, terhadap dunia ini dibingkai oleh wahyu Allah. Bismi rabbik. Ini yang harus menjadi landasan berpikir kita. Bukan hitung-hitungan ra'yu, bukan hitung-hitungan logika, bukan hitung-hitungan ataupun bukan yang dilandasi oleh hawahu, perasaan emosi kita. Itu barangkali sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia atau insan-insan yang merdeka, kemerdekaan yang hakiki, yang tadi beribadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Dan kita proses kemerdekaan itu dengan menghijrahkan, dimulai dari cara berpikir kita. Mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan channel Habib TV, dan terus kita berinteraksi dengan channel Habib TV ini, menjadi wasilah untuk terjadinya perubahan-perubahan berpikir kita, dan akhirnya menghantarkan kepada kemerdekaan yang hakiki. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.